Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan tak lupa, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaat dari beliau ketika kita dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kita berpulang kecuali kita dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada hari ini singkat saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, namun kita menyoroti hal-hal yang saat ini terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ketika hari ini saya membuka timeline di Instagram, tepatnya istri saya, dia kaget dengan suatu kejadian di Muaraenim. Ternyata ada kepala sekolah yang juga pembina paskibraka. Dia melakukan hubungan atau istilahnya sodomi dengan murid-murid paskibrakanya. Jumlahnya sangat banyak. Baru-baru ini terjadi, hari ini beritanya. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga mendapat kabar atau berita bahwa akan diselenggarakan konferensi LGBT di Jakarta, yang kemudian dibatalkan karena adanya desakan-desakan dari pihak-pihak tertentu atau ancaman-ancaman katanya. Atau sebelumnya lagi, pro dan kontra konser Coldplay, karena Coldplay ini vokalisnya sering bawa bendera pelangi ketika dia melakukan konser. Banyak sekali berita-berita ini, seolah terus-menerus memasuki alam pikiran kita di media sosial, di berita-berita. Ada lagi berita penyanyi zaman dulu, namanya Ricky Martin. Mungkin kalau anak sekarang nggak tahu siapa Ricky Martin. Tapi penyanyi yang lagunya populer di Piala Dunia 98 ini, ternyata dia menikah dengan sesama jenis, kemudian memiliki anak hasil dari donor sperma. Dia melakukan foto, ibarat kata kalau ibu-ibu dengan anak itu apa ya? Apa ya? Lupa saya. Tapi intinya foto dengan anaknya yang masih bayi gitulah. Laki-laki gitu. Atau kalau kita kemarin viral juga Putri Aryani itu di American Got Talent. Kemarin saya lihat lagi ada mirip Putri Aryani dengan keterbatasan, buta, dan autisme. Tapi dia ke panggung diantar oleh bapaknya. Ternyata dia diadopsi, dan si bapak ini ternyata memperkenalkan diri bahwa dia mengadopsi bersama husband. Maksudnya gimana? Harusnya kan wife ya.
ternyata dia menikah dengan laki-laki juga. Jadi si namanya itu Lavender kalau nggak salah nama penyanyinya ini, memiliki 2 bapak. Jadi hal-hal semacam ini tuh semakin terbiasa, semakin biasa, semakin normal. Atau ada upaya-upaya normalisasi yang dilakukan oleh segelintir orang atau segelintir kekuatan besar membuat LGBT ini menjadi sesuatu yang biasa. Saya melihat mungkin sama seperti pada zaman dulu orang itu berpakaian tertutup lalu dibuat seolah-olah berpakaian terbuka itu biasa. Atau tadinya menikah itu atau pasangan itu harus menikah dulu, lama-lama terjadilah kelonggaran-kelonggaran hingga terjadi seks bebas. Yang mana itu semua di dalam Islam dihukumi haram. Hal-hal yang haram itu ya sebaiknya kita hindari, termasuk LGBT ini. LGBT ada tambahannya lagi, LGBTQ plus. Baru lagi berubah lagi LGBTQIA. Aduh. Jadi tidak sanggup saya dengan kemajuan zaman yang membuat tantangan kita sebagai orang tua dalam membentengi anak kita pun semakin berat. Jadi semakin maraknya pengikut kelompok LGBT ini merupakan cerminan atas rusaknya tatanan moral dan sosial di masyarakat. Di luar negeri sana apalagi, kayak orang yang misalkan kontra dengan ini, mereka dianggap anti gitu. Atau mungkin pernah tahu Andrew Tate, dia disebut misoginis. Istilah-istilah yang saya pikir tahun lalu pun saya belum pernah dengar istilah-istilah seperti ini. Sekarang muncul istilah-istilah aneh bagi orang yang tidak mendukung ini. Kalau orang tidak mendukung Yahudi disebut antisemitis. Tapi kalau itu terjadi pada Islam disebut kebebasan berbicara. Seperti orang membakar Al-Quran di Swedia dibiarkan karena dianggap kebebasan berbicara. Tapi ketika kita mengutuk perilaku terorisme Israel terhadap Palestina disebut antisemitis. Inilah hal-hal yang sekarang menjadi tantangan bagi kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan terkait LGBT ini melalui kisah Nabi Lut alaihissalam, yang mana mungkin kita semua sudah pernah mendengar bahwa Nabi Lut ini didatangi oleh malaikat yang tampan rupawan, sehingga Nabi Lut ini malah khawatir para malaikat ini akan menjadi sasaran dari umatnya. Bahkan beliau menawarkan anak-anaknya untuk dinikahi kepada umatnya, mereka tidak mau. Mereka memilih tamu yang sebenarnya adalah malaikat ini. Maka akibat perbuatan tersebut Allah memberi azab kepada kaum Nabi Lut dengan menghujani batu-batu besar dan menjungkir balikkan kota mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Quran Surat Al-A'raf ayat 82 dan 83. Kalau zaman sekarang sama halnya ketika kita sedang menasihati orang tertentu, dijawab, sok suci loh, jangan sok suci. Jadi itu bukan hal baru ya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 82-83 telah menyebutkan bahwa ini juga sudah terjadi di masa lampau. Ketika Nabi mereka mengingatkan, Nabinya sendiri disebut sok suci. Dan akhirnya mereka dibinasakan oleh suara keras yang berguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Jadi peristiwa ini konon katanya terjadi di Italia.
ketika letusan gunung Vesuvius, dan jasad-jasad para kaum Sodom ini masih ada di sana. Jadi ada pula orang-orang yang mencoba untuk menormalisasi perilaku ini. Jadi mereka menyebut bahwa mereka ini juga manusia, mereka memiliki hak azazi. Ya benar, kita menghargai hak azazi setiap manusia, muslim, non muslim, orang normal atau LGBT, kita hargai hak azazinya. Yang kita laknat dan yang kita benci adalah perilaku mereka. Kemudian argumen lain adalah mereka juga ciptaan Allah. Sebenarnya bukan hanya LGBT ciptaan Allah, iblis dan setan pun ciptaan Allah. Tapi bukan berarti iblis itu kita harus ikuti. Iblis itu harus kita lawan. Demikian juga perilaku LGBT ini harus kita lawan. Dan orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti itu, jika mereka mampu melawannya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ada hal yang kita sukai, namun berdosa jika kita melakukan. Jika kita berhasil melampauinya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kita memiliki dendam terhadap seseorang, namun kita berhasil meluluhkan hati kita, kita bisa sayang kepada orang tersebut, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Kita menyukai minuman keras, membuat kita senang, bermabuk-mabukan. Namun ketika kita berhasil untuk melawan hal tersebut, kita bisa meninggalkan hal yang kita sukai karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun benar-benar besar. Jadi itu terkait LGBT ya. Dan ada pula T-nya itu transgender. Mungkin bagi yang belum tahu, transgender ini pria yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai pria. Disebut juga dengan waria. Beda dengan kunsa. Apa itu kunsa? Kunsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda. Kalau dalam Islam, kunsa ini memang merupakan case khusus yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah menciptakan juga manusia dengan autisme misalkan, atau dengan penyakit-penyakit lahir, cacat dan lain sebagainya. Kunsa ini adalah manusia yang memiliki dua alat reproduksi, yang mana nanti dia bisa memilih apakah menjadi pria atau wanita sesuai dengan apa yang lebih dominan. Dan ini tidak bisa dihukumi sama dengan waria, karena waria itu kalau dalam Islam ada istilah khususnya, yaitu takhanuts atau tarajul. Pelakunya itu mukanats atau mutarajul. Jadi kalau takanuts adalah laki yang berpenampilan seperti perempuan, tarajul adalah perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Dan kedua perilaku tersebut adalah penyimpangan fitrah yang dilarang dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berpakaian dengan cara wanita dan wanita yang berpakaian dengan cara laki-laki. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa LGBTQ, Q itu queer, I intersex, A aseksual adalah sesuatu yang dilarang. Plus, ada juga plus. Jadi kalau saya tadi singkat mencari tahu, queer adalah gagasan bahwa identitas bersifat tidak tetap dan tidak stabil. Jadi mereka sendiri itu masih labil dalam menentukan diri mereka sendiri. Kemudian plus menandakan semua identitas gender dan orientasi seksual yang tidak secara khusus dicakup oleh inisial lainnya. Gimana ya? Ada komunitas yang masih belum terdefinisi dan minta didukung, dan dananya sangat besar. Dalam sepak bola, ban kaptennya dibikin pelangi, konser-konser dibikin pelangi. Bahkan kalau kita mengucapkan kata-kata tertentu di media sosial, maka postingan kita tidak akan muncul atau di-ban.
Jadi sebesar itu kekuatan yang kita hadapi, sebesar itu upaya-upaya menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semoga kita semua dapat terhindar dari hal ini dan menjaga keluarga kita agar tidak menjadi bagian dalam komunitas ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usihi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bentengi keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal yang tadi telah saya sebutkan. Kita bentuk akhlakul karimah. Kita kokohkan semua sendi pergaulan sehari-hari kita dengan iman dan takwa. Kemudian kita bentuk komunikasi dan informasi yang terbuka di masyarakat sehingga kita dapat mengantisipasi bahaya LGBT dalam lingkungan kita. Kemudian tentu perlu juga dukungan dari pemerintah, ulama, dan masyarakat luas dalam menyikapi kasus LGBTQIA ini sehingga kita dapat menyelamatkan generasi kita. Khususnya kita sebagai pemimpin keluarga, bapak-bapak sekalian, marilah kita perkenalkan kepada anak kita tentang apa itu pelecehan seksual, apa itu predator seksual, dengan cara yang baik, pelan-pelan dan lembut agar mereka tidak menjadi korban dari predator seksual yang berkeliaran. Kita berikan penjelasan kepada mereka apa perbedaan perilaku baik dan buruk. Kita jelaskan kepada mereka bahwa misalkan bergandengan tangan, berpelukan itu tidak dibolehkan kecuali dengan orang-orang yang mereka kenal, dengan keluarga mereka. Kita juga ajarkan kepada mereka bahwa bersentuhan dengan lawan jenis, misalkan itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, kita jelaskan sedini mungkin agar mereka terhindar dari hal-hal yang tersebut di atas. Kita juga harus mendengar keluhan anak supaya kita bisa mengenali jika ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak kita, misal kasus pelecehan. Yang berikutnya, kita dengarkan keluhan anak kita langsung, tapi kita juga jangan cepat-cepat menarik kesimpulan, karena namanya juga anak-anak. Kadang-kadang apa yang mereka sampaikan itu mungkin bisa langsung kita terima dengan benar, kadang-kadang kita harus analisa dan kita cari informasi-informasi lain agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Demikian, semoga kita sekali lagi terhindar dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita sebarkan kebaikan di muka bumi dengan berdakwah, termasuk menentang ajaran liberal termasuk LGBTQ ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hadzal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.